kembali lagi dengan aku, Salsa Agustina. Jadi, pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang critical theory atau yang biasa dikenal dengan teori kritis. Izin nanya, critical theory itu apa? Apa ya? Teori kritik yang ngeritik dunia tapi lupa ngeritik diri sendiri gak sih? Ih, bukan. Jadi, kalau diibaratkan critical theory ini istilahnya kayak temen yang paling peka sama ketidakadilan. Iklan di TV itu bentuk hegemoni kapitalisme. K-pop itu industri budaya yang bikin kamu lupa sama revolusi. Kalau liburan ke Bali itu bentuk komodifikasi eksotisme. Intinya semua yang bikin kamu bahagia tuh teori kritis ini bakal curiga duluan. Kalau dipikir-pikir ya, apa sih maunya critical theory ini? Sebelum masuk ke pembahasan itu, kita kenalan dulu nih sama critical theory. Para penstudi critical theory ini berasal dari Frankfurt School. Itu adalah kumpulan intelektual yang mereka tuh percaya kalau misalnya dunia ini penuh dominasi tersembunyi. Yang kita pikir hidup normal-normal aja, ternyata critical theory ini bilang kalau misalnya sebenarnya kita lagi ditindas, cuma kita nggak sadar aja. Mereka nih maunya manusia tuh sadar, manusia nih ngelawan, manusia ini bebas dari kapitalisme yang jahat. Tapi tagihan pay later tetap kamu yang bayar. Mereka itu ada kapitalisme, media massa, teknologi, budaya populer, pokoknya semua yang bikin hidup modern itu jadi menyenangkan. Pokoknya kalau kamu seneng scroll TikTok, hati-hati, itu adalah jebakan ideologis. Pokoknya jangan diraguin lagi, mereka ini jago banget membongkar struktur kekuasaan yang gak kelihatan, kayak detektif sosial gitu. Kamu pikir kamu beli skincare karena butuh? Bukan, itu tuh karena kapitalisme bikin kamu jadi insecure. Mereka ini ngubah dunia itu menjadi puzzle kecil yang penuh kode rahasia. Yang bener. Tapi perlu kalian ingat guys, kalau misalnya nggak ada critical theory, kalian mungkin bakal nerima iklan itu tanpa bertanya. Menganggap semua konten-konten di media sosial ini terjadi secara alami dan status quo itu adalah takdir. Mereka ini ngasih kacamata anti ketertindasan yang bikin kalau misal kita pakai itu susah dilepasnya. Tanpa kita sadarin juga, critical theory ini mengajari kita kalau misalnya di dunia itu penuh trik dan kita sebagai manusia harus lebih sadar sama algoritma. Mau kita suka, mau kita nggak suka. Tanpa mereka, kita masih terjebak dengan kalimat, ya udah sih, hidup nikmatin aja, ngapain ribet-ribet amat. Namun di balik itu semua critical theory juga, setiap teori pasti punya kekurangan nggak sih? Kita kenalin dulu deh kekurangan pertama dari critical theory itu apa? Pertama, dia tuh terlalu ngaku-ngaku, dia tuh seolah paling ngerti apa itu kebebasan gitu. Dia bilang kalau misalnya dia tuh pengen ngebebasin manusia, tapi dia sendiri yang ngasih definisi bebas itu kayak mana. Kita ibaratkan lagi aja kali ya. Misal kamu punya pacar, terus kamu putusin pacar kamu, dan critical theory ini bilang itu kapitalisme yang putusin, padahal kamu cuman bosen. Kedua, dia tuh materialistik banget, hampir semua hal dia anggap soal modal, ekonomi, kelas, dan masalah sosial yang bermuatan tentang agama, cinta, keluarga, moral, itu kayak minor karakter aja. Manusia bukan robot bang, yang cuma butuh gaji sama kesadaran kelas. Ketiga, nyuruh revolusi terus menerus, tapi dia tuh nggak tahu gitu, nggak ngasih roadmap kayak mana kita harus revolusi. He said, fight the system. And public say, oke. Terus abis itu gimana? Terserah deh, pokoknya jangan kapitalisme aja. Gimana? Teori ini nih jago marah, tapi dia tuh nggak jago bikin blueprint pemerintahan yang baru. Yang keempat, dia tuh anti banget sama hal-hal yang bikin hidup jadi menyenangkan. K-pop, salah. Nonton Netflix, salah. Budaya pop, salah. Pergi ke estetik cafe juga salah. Dia bilang kalau semua hal ini adalah alat hegemoni kapitalisme. And critical theory probably says, kamu tuh bahagia bukan karena kamu pengen bahagia, tapi kapitalisme tuh suruh kamu bahagia. What the hell? Kritik yang kelima tentang elitis akademik. Lucunya, teori pembebas rakyat ini cuma bisa dimengerti sama dosennya rakyat. Kenapa? Karena bahasanya muter-muter. Hegemonik, struktural, determinisme, dialektis, bla bla bla. Rakyat kecil bilek. Gimana bang? Ngomong apa bang? Intinya, klaim teori dia sebagai teori rakyat ini bahasanya nggak pakai bahasa yang merakyat gitu.
Yang keenam, dia nih teori kritik yang nggak mau dikritik. Dia ngeritik semua struktur tapi nggak rela dikritik balik sama teori-teori lain. Mereka nih bilang, question everything except critical theory itself. Dia tuh nggak mau ditanya, ya boleh nanya apa aja tapi nggak boleh nanya tentang critical teorinya. Kalau misalnya ada yang kritik balik, dia tuh bakal ngomong, itu karena kamu belum sadar kamu tuh tertindas. Loh, itu kedengaran kayak gaslighting ideologis ya. Yang ketujuh, dia nih terlalu fokus sama penderitaan sampai nggak peduli sama kebahagiaan. Dia nih cuma nganggap misalnya kapitalisme itu adalah villain utama, manusia adalah korban abadi gitu. Padahal kapitalisme juga manusia-manusia juga. Dan kadang ya manusia seperti gue contohnya, kita tuh bikin pilihan yang emang bikin kita bahagia bukan karena kita lagi ditindas. Ingat guys, agensi manusia itu gak bakal punah cuman karena ada struktur dunia. Dan yang kedelapan, oke, kita anggaplah semua jahat. Negara jahat, teknologi jahat, media jahat. Tapi kalian pernah kepikiran gak sih? Dari struktur-struktur juga ada loh yang bikin kita nyaman. Pertama, tentang aturan lalu lintas. Kedua itu ada perlindungan konsumen. Ketiga ada hak cipta. Keempat ada keamanan digital. Kalau misalnya semua struktur itu dibongkar, kita balik ke masa-masa yang dulu lagi gitu, masa-masa realis yang dimana yang kuat itu jadi yang menang. Kritik-kritik yang tadi aku omongin ini bukan hanya kritik sekedar kritik dari manusia biasa seperti aku, tapi ini tuh sebenarnya didukung sama pemikir postmodernisme. Ada salah satu penstudi postmodernisme bernama Jean-François Lyotard. Dalam bukunya The Postmodern Condition, The 1979, dia tuh bilang postmodernism is incredulity toward meta-narrative. Yang pada intinya dia nih bilang kalau misalnya critical theory ini dianggap percaya pada narasi besar pembebasan universal, padahal itu sendiri adalah bentuk dominasi baru. Jadi kesannya critical theory ini maksain suatu versi kebenaran. Kita analogikan critical theory itu sebagai band punk legendaris. Karena penciptanya orang Padang, lagu ini judulnya Goyang Nasi Padang. Yang dia tuh punya sejarah, dia tuh punya progresif, dan dia tuh nolak tunduk pada sistem. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi, ada benarnya juga gak sih? Kritiknya terhadap kapitalisme itu terasa mengulang-ulang. Dan juga sikapnya terhadap agama dan identitas budaya itu sering gak peka. Seolah-olah tuh agama dan identitas budaya itu adalah hal sepele. Dan mereka ini sering lupa kalau misalnya perjuangan pembebasan itu bukan cuma satu warna. Dan ada pesan juga nih dari postmodernisme. Kalau kamu ngerti kekuasaan, jangan bikin kekuasaan baru.